Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda para pemirsa kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Walaupun saat ini kita masih berada di pandemi wabah COVID-19, maka mari senantiasa kita optimis, senantiasa berikhtiar, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari pandemi wabah COVID-19 ini. Allahumma amin. Lalu salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian nanti di hari kiamat diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Baik, mari kita awali kajian Ahad pagi pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu amalan batin yang penting dalam kehidupan kita, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang terhormat, di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan pasti kami akan mengujimu dengan sesuatu yang menyusahkan dan sesuatu yang menyenangkan sebagai cobaan. Dan ingatlah bahwa hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Pada potongan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa nabluukum bisari wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang menyusahkan dan dengan sesuatu yang menyenangkan sebagai sebuah cobaan. Jadi kehidupan ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai suatu tempat ya untuk menguji orang-orang yang beriman. Sebelum orang-orang beriman itu masuk surga, ya, maka orang-orang beriman itu harus menjalani ujian hidup di dunia. Dan pada ayat itu diterangkan bahwa ujian hidup yang pasti dialami oleh orang beriman itu ada dua. Yang pertama adalah ibtila'u syar, atau ujian-ujian yang menyusahkan ya, yang kita sering menyebutnya dengan sebutan musibah. Adapun kalau kita bertanya ujian-ujian yang menyusahkan itu contohnya apa? Itu Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154, di mana Allah mengatakan, wa nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi wa thamarah. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, ya, dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan nyawa orang-orang yang kamu cintai, ya, dan dengan kekurangan buah-buahan. Itu diantara ujian-ujian yang seorang mukmin pasti akan mengalami musibah itu, apakah dia ridho ataupun tidak, ya,
dia pasti akan mengalami musibah itu di dalam kehidupannya. Pernah seorang merasakan ketakutan, juga pernah merasakan kemiskinan, juga pernah merasakan kehilangan harta benda dalam bentuk mungkin kebakaran ataupun kehilangan ataupun kebangkrutan, ataukah kehilangan nyawa orang-orang yang dia cintai dari kalangan keluarga ataupun saudara, ya, anak, istri ataupun keluarga yang lain, dan juga terkait dengan kekurangan buah-buahan, artinya kekurangan gizi, di mana pada saat ya kita mengalami kemiskinan, pada saat kondisi keamanan yang tidak stabil seperti pandemi seperti ini, maka sangat rentan adanya kekurangan gizi itu. Itu contoh-contoh di antara ujian-ujian yang menyusahkan. Kemudian yang kedua, ujian yang pasti akan dialami oleh manusia itu adalah ibtilaul khair, atau ujian-ujian yang sifatnya menyenangkan. Contohnya adalah ujian dengan banyaknya harta benda yang kita miliki, atau ujian dalam bentuk banyaknya anak-anak atau suksesnya anak-anak yang kita miliki, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwa sungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu, hartamu yang banyak dan anak-anakmu yang sukses itu adalah merupakan ujian. Belum lagi contohnya adalah kesehatan, ya, umur yang panjang, waktu yang luang, itu juga merupakan ujian-ujian yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Ujian-ujian yang menyenangkan itu seringkali kita sebut dengan istilah nikmat, ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang pasti akan kita alami, bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami musibah, juga terkadang mendapatkan nikmat yang diberikan Allah secara bergiliran, sebagaimana yang Allah dawuhkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140, ya, batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan sungguhnya masa-masa kejayaan ataupun kehancuran suatu kaum itu kami pergilirkan, atau bahasanya, dan sungguhnya masa-masa atau ujian-ujian yang merupakan kenikmatan atau ujian-ujian yang merupakan musibah itu pasti kami pergilirkan kepada manusia agar mereka mampu memetik pelajaran dari setiap peristiwa itu. Untuk itu Rasulullah SAW kepada kita sekalian, ya, bahwa mengatakan bahwa sungguh ajaib, ya, kehidupan orang beriman itu. Jikalau diberikan kenikmatan dia bersyukur, maka menjadikan syukur itu baik bagi kehidupannya. Dan apabila diberikan musibah dia sabar, maka dengan sabar itu menjadikan kehidupannya semakin lebih baik. Artinya bahwa iman yang kita miliki itu menjadi stabilisator, ya. Sehingga seseorang yang memiliki iman, dia tidak lupa diri pada saat diberikan nikmat, pun pula saat ditimpa musibah dia tidak mudah untuk berputus asa. Inilah kaidah yang perlu menjadi perhatian bagi kita sekalian. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian yang berupa nikmat tadi. Terkadang kita menjumpai, ya, orang-orang yang diuji dengan musibah dia lulus, ya, tetapi tatkala diberi ujian berupa kesenangan dia malah tidak lulus. Untuk itu jangan sampai kita terperosok seperti itu, maka kita perlu untuk memahami bagaimanakah Islam memberikan tuntunan kepada umatnya pada saat diberikan ujian berupa kenikmatan. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan, maka tuntunan yang diberikan oleh Islam sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, maka ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah atas segala nikmat-nikmatku dan jangan sekali-kali engkau ingkar. Ini adalah merupakan
perintah Allah kepada kita, yang pada potongan ayat itu Allah mengatakan waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali kamu ingkar akan kenikmatanku. Inilah perintah Allah yang seharusnya kita respon ketika kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mampu mensyukuri. Karena sungguhnya ketika kita bersyukur atas segala kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, maka akan menumbuhkan manfaat yang besar kepada kehidupan kita. Di mana manfaat syukur itu kembalinya kepada manusia sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Maka barang siapa yang bersyukur, maka manfaat syukur itu kembalinya kepada manusia sendiri. Banyak sekali manfaat syukur itu, diantaranya sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Barang siapa yang kami berikan kenikmatan kemudian dia bersyukur, maka kami Allah akan memberikan tambahan kenikmatan itu dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang ingkar, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azab Allah itu teramat pedih. Ini adalah salah satu manfaat dari syukur, kembalinya kepada manusia sendiri. Para ayah bunda, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan hati kita. Artinya apa? Mengakui bahwa kenikmatan-kenikmatan yang hari ini kita rasakan adalah semata-mata karena kasih sayang, rahmat, dan nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena kepandaian kita, bukan semata-mata karena keuletan kita. Apapun yang hari ini kita miliki, kita harus mengakui bahwa itu semua atas berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita, sehingga kita tidak lupa diri, ya, tidak menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang asalnya semua kenikmatan yang diberikan manusia itu adalah curahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengakuinya tentang hal itu. Jangan sampai kita mendustakannya. Sehingga mengapa dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulang satu ayat ya, dengan bahasa yang sama, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmatku mana lagi, wahai hambaku yang hendak engkau sembunyikan. Jadi kita wajib mengakui bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, apakah nikmat lahir ataukah nikmat batin, itu semata-mata adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil lisani. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita bahwa apabila kita ini diberikan oleh Allah kenikmatan yang sesuai dengan kehendak kita, yang sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, maka Rasulullah memberikan contoh supaya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, yang artinya segala puji hanya untuk Allah, zat yang memberikan kenikmatan yang dengannya segala kebaikan menjadi sempurna. Itu tatkala kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang sesuai dengan ekspektasi kita, ya, harapan kita, maka itu yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya segala kenikmatan menjadikan kebaikan itu menjadi sempurna. Ini. Adapun tatkala kita diberikan oleh kenikmatan Allah tetapi luput dari ekspektasi kita, kurang sesuai dengan ekspektasi kita, kita pun wajib bersyukur dengan lisan kita.
Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Ya, Maha suci Allah ya dalam segala keadaan. Jadi walaupun kita diberikan oleh Allah yang terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah keadaan yang mungkin lebih baik daripada orang-orang yang di sekitar kita. Untuk itu terhadap kenikmatan duniawi ini kita disuruh untuk melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang di atas kita. Kalau kita terhadap kenikmatan duniawi ini kita melihat orang-orang yang di bawah kita, akan timbul perasaan syukur karena apa yang diberikan Allah ternyata lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang yang di bawah kita. Jangan sampai kita memandang dan kenikmatan dunia itu ke atas pada orang-orang yang di atas kita. Maka akan timbul suatu perasaan merasa tidak puas. Saya kok hanya diberikan sedikit, sedangkan si fulan diberikan yang banyak. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, memberikan kenikmatan kepada umatnya itu sesuai dengan ilmunya Allah, bukan dengan ilmunya manusia. Yang tentu apabila Allah memberikan itu kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah cara mensikapi dengan bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah bisyukri bil amal. Bersyukur dengan amalan. Bersyukur dengan amalan. Bersyukur dengan amalan itu maknanya adalah gunakanlah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kita umur, kesehatan, maka gunakanlah umur dan kesehatan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan, kelimpahan rezeki yang banyak, gunakanlah itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, apapun yang Allah berikan kepada kita, semua kenikmatan itu perlu kita lakukan, perlu kita gunakan sesuai dengan kehendak Sang Pemberi Nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mensyukuri segala bentuk kenikmatan dengan 3 cara tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memberikan curahan rahmat, curahan nikmat yang jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Para pemirsa, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung-hitung kenikmatan Allah yang diberikan kepada kamu, maka tentu kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Artinya dari ayat ini bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semenjak kita hidup sampai hari ini pun, apabila disodorkan kepada kita kertas yang mungkin jumlahnya 100 buku untuk kita tulis berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, tentu kita tidak akan sanggup untuk menulis itu karena saking banyaknya kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dalam risalah Aqaid, para ulama memberikan kepada kita, walaupun kenikmatan Allah itu banyak, tapi kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu adalah kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia semenjak manusia itu lahir. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah adalah kenikmatan panca indera. Jadi kita diberikan indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, ini merupakan suatu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai. Apabila panca indera kita tidak berfungsi dengan normal, maka akan menjadikan kehidupan kita menjadi tidak sempurna. Contohnya, kalau kita kemarin pernah terkena penyakit COVID-19 di mana kita kehilangan indera penciuman kita dan kehilangan indera perasa kita, luar biasa tidak enaknya kita menjalani kehidupan ini. Itulah salah satu kenikmatan Allah yang kadang-kadang kita kurang menyadarinya, betapa
Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua ya dengan sesuatu yang luar biasa ya. Yang kalau kita menghitung itu kita nominalkan dengan materi ya, kedua mata kita bernilai berapa ya, hidung kita, apapun lidah kita dan sebagainya, semuanya indera-indera itu bermanfaat, maka perlu kita jaga ya agar kenikmatan panca indera itu diberikan Allah kepada kita terus. Sehingga mengapa Rasulullah Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita pada setiap pagi dan sore hari untuk membaca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan badanku, sehatkanlah pendengaranku, dan sehatkanlah penglihatanku. Itu adalah bagian ikhtiar dari manusia. Selain merawat panca indera kita dengan berbagai macam metode kesehatan, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan badan yang sehat, pendengaran yang sehat, dan penglihatan yang sehat. Kemudian kenikmatan yang kedua adalah nikmat ikhtiari. Nikmat ikhtiari itu maknanya adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia setelah manusia itu berikhtiar, ya, setelah manusia itu berusaha, setelah manusia itu mengerahkan segenap daya ya, dan kemampuan yang dia miliki. Gitu. Contohnya adalah kita, profesi yang kita jalani ini ya, kita ada ayah bunda yang menjadi seorang pengajar, guru, menjadi tentara, menjadi profesor, menjadi dosen ya. Untuk memperoleh perjuangan seperti itu diperlukan satu pengorbanan dan ikhtiar yang luar biasa, waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat Allah itu diperoleh setelah kita berupaya. Karena memang apa itu kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki itu bagian duniawi yang Allah akan memberikannya setelah kita berusaha. Ya, itu. Karena ketika manusia menjemput takdirnya itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga mengapa ketika kita berupaya untuk mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan cita-cita anak-anak kita, itu merupakan sebuah ibadah. Termasuk kemerdekaan yang kita rasakan sebagai awal dari permulaan kehidupan berbangsa, itu diperoleh ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah jutaan ya, para syuhada ya, para pahlawan kita merebut kemerdekaan itu. Kemudian yang ketiga, para ibu, bapak, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat alami. Nikmat alami itu adalah nikmat-nikmat yang berada di alam ini. Keseimbangan alam yang ditata sedemikian serasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelangsungan hidup manusia terjamin dengan baik. Gitu. Apakah kita tidak memperhatikan ya, letak bumi kita itu Masya Allah ya, tidak terlalu dekat sebagaimana Mars ya, tidak terlalu jauh seperti Pluto ya. Ya, itu tentu ada maksud dari Allah agar kehidupan manusia berjalan secara normal. Kemiringan bumi ya, itu bumi berputar pada porosnya itu 23 derajat, tidak 25, tidak 27, tidak 30. Itu memang karena idealnya ya, memang bumi bisa menjamin kehidupan manusia ketika berputar pada porosnya 23 derajat. Adanya proses atmosfer yang melindungi bumi ini, yang melindungi bumi dari berbagai macam anasir-anasir dari angkasa luar, ya, yang kalau ada meteor yang masuk ke atmosfer kita, ada proses pergesekan sehingga menjadi kecil-kecil. Ya. Kalau seandainya tidak ada atmosfer, tidak mungkin ada lagi kehidupan. Contohnya bagaimana kisah ketika ada meteor ya yang jatuh ke bumi ya bisa memusnahkan kehidupan dinosaurus pada jutaan tahun yang lalu. Itu contoh. Kemudian ada air, udara, ya, lautan yang kita miliki. Ya. Itu merupakan suatu gambaran nikmat-nikmat alami yang terkadang tidak kita sadari. Mengapa lautan itu luasnya 5/7 sedangkan daratan hanya 2/7? Tidak lain supaya bumi ini menjadi nyaman ya, tidak menjadi suatu tempat yang berbau busuk ya. Karena ketika perbandingan laut itu 4/7, bumi daratan 3/7, maka bumi tidak layak untuk didiami. Kan terasa
bau bangkai yang menyengat sehingga tidak layak bagi kehidupan manusia. Hal seperti itu terkadang luput dari pengamatan kita. Padahal itu semua adalah merupakan nikmat alam yang diberikan Allah kepada kita agar terjadi keseimbangan kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang keempat adalah nikmat diniyah, nikmat keyakinan, nikmat agama. Di mana nikmat diniyah atau nikmat keyakinan itu ada dua. Yang pertama adalah nikmatul iman, kenikmatan iman, dan yang kedua adalah nikmatul Islam, kenikmatan Islam. Dua kenikmatan ini tidak bisa ditukar dengan berbagai macam hal, tidak bisa dinilai dengan rupiah, karena kenikmatan iman dan kenikmatan Islam itu yang memberi jaminan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika kita beriman dan ketika kita berislam. Inilah yang kenikmatan yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang kafir, tidak menjadikan kita seorang musyrik, tidak menjadikan kita sebagai orang munafik, tapi menjadikan kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama. Pun pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan Islam. Allah tidak memilihkan agama-agama lain, ya, tetapi Allah memilihkan Islam itu untuk menjadi agama kita. Karena dalam Islam itulah ada jaminan bahwa dia adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang berislam itu ya, diberikan penjaminan bahwa amal-amal solehnya akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia termasuk orang-orang yang beruntung gitu. Kemudian yang kelima adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada saat di akhirat. Dan kenikmatan ukhrawiyah ini sudah kita mulai pada saat kita sudah meninggal, sudah wafat. Dan kenikmatan ukhrawi itu ya, pintu masuknya adalah saat kita nazak, saat kita sakaratul maut, di mana pada waktu itu ada hamba yang diberikan keadaan husnul khotimah dan juga ada orang yang diberikan keadaan su'ul khotimah. Ketika dia diberikan husnul khotimah, maka dia mendapatkan kenikmatan kubur. Di akhirat nanti dia mendapatkan syafaat atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberikan keringanan pada saat kita berada di padang mahsyar itu. Ya. Kemudian pada saat kita meniti jembatan siratal mustaqim, berjalan dengan lancar, dan pada saat itulah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ditakdirkan menjadi salah satu di antara hamba-hambanya yang terpilih sebagai penghuni surga. Dan kenikmatan ukhrawiyah ini ya, nilainya ya, adalah kuantitasnya adalah 99%. Segala bentuk kenikmatan dunia yang diberikan Allah kepada semua manusia, dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini, secara jumlah itu hanya 1%. Adapun 99% akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dalam wujud kenikmatan ukhrawiyah. Itulah 5 kenikmatan menurut para ulama ya, yang senantiasa patut kita syukuri. Ya, tentu saja rasa syukur ini menjadikan kehidupan kita menjadi semakin berkah. Rasa syukur ini akan mampu mendatangkan kebahagiaan hidup. Rasa syukur ini akan mendatangkan suatu ketenangan. Untuk itu, malah senantiasa kita wujudkan rasa syukur itu sebagai pribadi ataupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai warga negara. Kita wajib menjadi pribadi yang bersyukur, masyarakat yang bersyukur, bangsa yang bersyukur. Dan demikian sehingga kita dengan rasa syukur itu dijauhkan Allah dari segala bentuk bala dan musibah. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kesehatan ya,
menjauhkan kita dari bala dan musibah. Malah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sarifun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa a'udzu bika minal zubni wal bukhl wa a'udzu bika min walabatud daini wa qahri rijal. Allahumma inna a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.